Assalamualaikum, halo semuanya. Kami dari kelompok 2 strategi pembelajaran ingin menyampaikan materi mengenai model pembelajaran kooperatif. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Agil Sustiwa dengan NIM 1805866. Yang kedua Fadila Dinda Syafira dengan NIM 1805460. Kemudian Litania Fitrah Nugraini dengan NIM 1805330. Yang keempat Rahayu Putri Maulina dengan NIM 1805027. Dan yang terakhir Widya Abigail dengan NIM 1808253. Di sini saya akan menjelaskan pengertian model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan eksistensi kelompok. Setiap siswa dalam kelompok memiliki tingkat kemampuan yang berbeda atau tinggi, sedang, dan rendah. Jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda dan memperhatikan kesetaraan gender, model pembelajaran kooperatif mengutamakan kolaborasi dalam memecahkan masalah untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif yang pertama ada siswa dalam kelompok secara kooperatif melengkapi materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Dan yang kedua ada kelompok dibentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan berbeda, baik tingkat kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Jika memungkinkan, anggota kelompok berasal dari berbagai ras, budaya, suku, dan memperhatikan kesetaraan gender. Yang ketiga ada penghargaan lebih ditekankan dalam kelompok daripada masing-masing individu. Dalam pembelajaran kooperatif, diskusi dan komunikasi dikembangkan dengan tujuan agar siswa berbagai kemampuan belajar satu sama lain untuk berpikir kritis, berbagi pendapat, saling memberikan kesempatan untuk menyalurkan kemampuan, saling membantu belajar, menilai kemampuan dan peran mereka sendiri dan teman-teman lainnya. Tujuan model pembelajaran kooperatif. Di sini ada 3 tujuan yang paling utama. Yang pertama, hasil belajar akademik. Dalam pembelajaran kooperatif, meskipun mencakup berbagai tujuan sosial, juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademik penting lainnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep sulit. Yang kedua, penerimaan perbedaan individu. Tujuan lain dari model pembelajaran kooperatif adalah penerimaan secara luas dari orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, dan kemampuan. Pembelajaran kooperatif memberikan kesempatan bagi siswa dari berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dengan saling ketergantungan pada tugas akademik, dan melalui struktur penghargaan kooperatif akan belajar saling menghormati. Lalu yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif yaitu untuk mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Keterampilan sosial penting dimiliki oleh siswa karena saat ini banyak orang yang muda masih kurang dalam keterampilan sosial. Prinsip dan penerapan model pembelajaran kooperatif. Terdapat 4 prinsip dasar dalam pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama, prinsip ketergantungan positif atau positive interdependence. Dalam pembelajaran kelompok, keberhasilan suatu penyelesaian tugas sangat tergantung kepada usaha yang dilakukan setiap anggota kelompoknya. Oleh sebab itu, perlu disadari oleh setiap anggota kelompok, keberhasilan penyelesaian tugas akan ditentukan dari kinerja masing-masing anggota. Dengan demikian, semua anggota dalam kelompok akan merasa saling ketergantungan. Yang kedua ada tanggung jawab perseorangan atau individual accountability. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip yang pertama. Oleh karena keberhasilan kelompok tergantung pada setiap anggotanya, maka setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan tugasnya. Yang ketiga, interaksi tatap muka atau
face-to-face promotion interaction. Pembelajaran kooperatif memberi ruang dan kesempatan kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, saling memberikan informasi. Interaksi tatap muka akan memberikan pengalaman yang berharga kepada setiap anggota kelompok untuk saling bekerja sama. Yang terakhir ada partisipasi dan komunikasi. Pembelajaran kooperatif melatih siswa untuk dapat mampu berpartisipasi aktif dan berkomunikasi. Kemampuan ini sangat penting sebagai bekal mereka dalam kehidupan di masyarakat kelak. Variasi model pembelajaran kooperatif. Ada 4 metode yang dapat dilaksanakan oleh guru dalam pelaksanaan model pembelajaran kooperatif. Menurut Trianto, tahun 2007, halaman 49. Keempat metode dimaksud adalah metode STAD, metode Jigsaw, metode Group Investigation, dan metode struktural. Yang pertama, metode STAD. STAD merupakan kependekan dari Student Team Achievement Division. Metode ini dikembangkan oleh Robert Slavin dan kawan-kawan dari Universitas Johns Hopkins. Dalam metode STAD, guru membagi siswa suatu kelas menjadi beberapa kelompok kecil atau tim belajar dengan jumlah anggota setiap kelompok 4 atau 5 orang siswa secara heterogen. Setiap anggota tim menggunakan lembar kerja akademik dan saling membantu untuk menguasai materi ajar melalui tanya jawab atau diskusi antar sesama anggota tim. Secara individual atau kelompok, setiap 1 atau 2 minggu dilakukan evaluasi oleh guru untuk mengetahui penguasaan mereka terhadap materi yang telah mereka pelajari. Setelah itu, seluruh siswa dalam kelas tersebut diberikan materi tes tentang materi ajar yang telah mereka pelajari. Pada saat menjalani tes, mereka tidak diperbolehkan untuk saling membantu. Yang kedua, metode Jigsaw. Metode Jigsaw dikembangkan dan diuji oleh Elliot Aronson dan rekan-rekan sejawatnya. Menurut Arens tahun 2008, halaman 13. Dalam metode Jigsaw, para siswa dari suatu kelas dikelompokkan menjadi beberapa tim belajar yang beranggotakan 5 atau 6 orang secara heterogen. Guru memberikan bahan ajar dalam bentuk teks kepada setiap kelompok, dan setiap siswa dalam satu kelompok bertanggung jawab untuk mempelajari satu porsi materinya. Para anggota dari tim-tim yang berbeda tetapi membahas topik yang sama, bertemu untuk belajar dan saling membantu dalam mempelajari topik tersebut. Kelompok semacam ini dalam metode Jigsaw disebut kelompok ahli atau expert group. Yang ketiga yaitu metode investigasi kelompok atau group investigation. Metode investigasi kelompok ini dirancang oleh Herbert Talon. Metode ini merupakan metode pembelajaran kooperatif yang paling kompleks dan paling sulit diimplementasikan. Menurut Aarons tahun 2008, halaman 14. Kompleksitas dan sulitnya implementasi metode ini dikarenakan keterlibatan siswa dalam merencanakan topik-topik materi ajar maupun cara mempelajarinya melalui investigasi. Pada metode investigasi kelompok, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok secara heterogen yang masing-masing beranggotakan 5 atau 6 orang. Siswa memilih topik-topik tertentu untuk dipelajari. Lalu siswa melakukan investigasi mendalam terhadap sub-sub topik yang dipilih, kemudian menyiapkannya dan mempresentasikan hasil belajar di kelas. Dan yang keempat ada metode struktural. Metode struktural dikembangkan oleh Spencer, Kagan, dan kawan-kawan. Meskipun memiliki banyak persamaan dengan metode lainnya, metode struktural menekankan penggunaan struktur yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Dua macam struktur yang dapat dipilih guru untuk melaksanakan metode struktural adalah syntax think, pair, and share atau berpikir, berpasangan, dan berbagi, dan yang kedua yaitu number, head together atau penomoran, pengajuan pertanyaan, berpikir bersama, dan pemberian jawaban. Selanjutnya yaitu keunggulan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama,
Pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal atau lisan dan membandingkannya dengan ide-ide siswa yang lain. Yang kedua, dapat membantu siswa untuk respek kepada orang lain serta menerima segala perbedaan pendapat dan membuat siswa menjadi lebih bertanggung jawab dalam belajar. Yang ketiga, dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri, serta dalam menerima umpan balik. Dan yang keempat, siswa dapat memecahkan masalahnya tanpa takut membuat kesalahan, karena keputusan yang dibuat adalah tanggung jawab kelompoknya. Selain memiliki keunggulan, model pembelajaran kooperatif juga memiliki kelemahan. Apa saja kelemahan model pembelajaran kooperatif? Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama bagi siswa, sehingga siswa sulit mencapai target kurikulum yang telah ditentukan. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama juga bagi guru, sehingga kebanyakan guru tidak mau menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, menuntut sifat tertentu pada siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. Dan yang keempat, saat diskusi terkadang hanya didominasi oleh seorang siswa saja. Hal ini mengakibatkan siswa yang lainnya menjadi pasif. Selanjutnya, sintaks atau langkah-langkah pembelajaran kooperatif dibagi menjadi 6 fase. Fase pertama adalah fase present goals and set, yaitu menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik. Perilaku guru dalam fase ini menjelaskan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan peserta didik untuk siap belajar. Fase kedua adalah present information atau menyajikan informasi. Perilaku guru pada fase ini adalah mempresentasikan informasi kepada peserta didik secara verbal. Fase ketiga, organize students into learning teams atau mengorganisir peserta didik ke dalam tim-tim belajar. Pada fase ini, perilaku guru memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang tata cara pembentukan tim belajar dan membantu kelompok melakukan transisi yang efisien. Fase keempat, assist team work and study, yaitu membantu kerja tim dan belajar. Perilaku guru pada fase ini membantu tim-tim belajar selama peserta didik mengerjakan tugasnya. Fase kelima, test on the materials atau mengevaluasi. Perilaku guru pada fase ini menguji pengetahuan peserta didik mengenai berbagai materi pembelajaran atau kelompok-kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Fase keenam, provide recognition atau memberikan pengakuan atau penghargaan. Perilaku guru pada fase ini mempersiapkan cara untuk mengakui usaha dan prestasi individu maupun kelompok. Menurut Nopiarni, kriteria pemilihan materi pembelajaran harus mencakup sebagai berikut. A. Konsep, yaitu gagasan atau ide-ide yang memiliki ciri-ciri umum, misalnya beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. B. Prinsip, yaitu kebenaran dasar yang menjadi titik tolak untuk berpikir dan sebagainya. C. Definisi, yaitu kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, serta ciri-ciri utama dari orang, benda, proses, dan aktivitas. D. Konteks, yaitu suatu uraian kalimat yang mengandung atau menjelaskan makna atau situasi yang dihubungkan dengan suatu kejadian. Data, yaitu keterangan yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian, baik berbentuk angka-angka maupun bukan angka. F. Fakta merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang telah terjadi, dikerjakan, maupun dialami. G. Proses adalah serangkaian peristiwa yang merupakan aktivitas perkembangan dari suatu benda atau manusia. H. Nilai merupakan suatu yang diharapkan, diinginkan, dan dicita-citakan oleh suatu masyarakat dan pengakuan masyarakat secara umum mengenai ukuran baik dan buruk. I. Keterampilan, yaitu kemampuan untuk melakukan dan mengerjakan suatu secara jasmaniah. Jadi,
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria bahan ajar harus mencakupi beberapa konsep, sesuai dengan urutan, harus relevan dengan kebutuhan peserta didik, dan memiliki sumber yang akurat. Hai, di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi pembelajaran metode kooperatif. Pandangan ini menganut filsafah Homo homini socius, yaitu pandangan yang menekankan saling ketergantungan antar makhluk hidup. Kerjasama merupakan kebutuhan yang sangat penting. Artinya bagi kelangsungan hidup, kerjasama memang dibutuhkan. Tanpa kerjasama, tak akan ada individu, keluarga, organisasi, atau bahkan masyarakat. Tanpa kerjasama, keseimbangan lingkungan hidup akan terancam punah. Namun demikian, tidak semua kerja kelompok bisa dianggap cooperative learning. Ada beberapa prosedur dan unsur yang harus diterapkan dalam sistem pengajaran cooperative learning. Di antaranya adalah tanggung jawab pribadi dan saling ketergantungan yang positif. Dalam penilaian, siswa mendapat nilai pribadi dan nilai kelompok. Siswa bekerja sama dengan metode cooperative learning. Mereka saling membantu, terutama dalam hal mempersiapkan diri untuk tes. Kemudian, masing-masing mengerjakan tes sendiri-sendiri dan menerima nilai pribadi. Dalam melaksanakan evaluasi penilaian, tentu harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku.